Menarik buat gue ini ya perjuangan seorang ibu terhadap anak-anaknya inilah. Oh, oke. Karena ya ibu baru ayah. Itu gimana keadaannya dia ketika dia menjadi seorang manusia? Nyanyi lagi tuh. Gimana? Di mana kamu, anakku? Aku kangen Udah Pak. Kita Bercanda dalam wawasan dalam bercanda. Nay, Bon, hari ini kita today gue kayak translator. translator. Iya. Translator bener. Nih, gue pengen sedikit cerita. Your story. Yeah, I'm story. Story. About Your and your girlfriend. one ideology about Marxism. What's it? I'm sure. Yes. Yes. Dia usah pakai bahasa Inggris lah. Makanya juga nggak ngerti. Kita juga nggak ngerti. Kita cuma ngasal-ngasal doang. Iya udah. Jadi ada satu cerita tentang bagaimana Soekarno. Ya, kan? Bapak gua. Bukan bapak lu Karno. Nggak ada sunya. Nggak ada Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke. Menemukan satu ideologi. Apa tadi? Ya, ideologi tentang Marxisme. Apa Marxisme itu? Jadi gini, suatu saat Bung Karno itu tuh ketika lagi di Bandung, dia lagi berjalan Di depan gedung sate itu. Enggak, bukan salah. Jangan dibetulin dulu ya. Enggak. Dia lagi berjalan, kemudian di akhir perjalanannya dia berada di titik namanya titik 0 km Indonesia di Pulau Wewe. Bukan, ya Allah, salah dong. Dia ada di lahan pertanian. Oke. Kemudian dia bertemu sama seorang petani. Petanya ada tuh Soekarno sama petani. Bertanya Soekarno pada petani. Ngapain petani ngapain gitu kan? Kemudian bertanya ditanya ngobrol-ngobrol. Manggil dulu gak tadi dia? Manggil. Gimana manggilnya? Pak, sebentar Pak, sini Pak. Ada apa? Terus Dia bilang dijawab nih. Ada nih. tapi cepean. Lagi ngobrol-ngobrol, dia menanyakan tentang pekerjaan si petani itu. Dia bilang begini, Tak tahu dong dia kerjanya petani. Oh, maksudnya dia lah kerjanya tuh petani kayak ngapa-ngapa gitu. iya, dia bertanya, tanah ini punya siapa? Oke. Dia bilang punya dia. Oh. Oke. Bibit-bibit ini punya siapa? Punya dia. Terus bertanya, Pak Soekarno bilang begini, kenapa Anda tuh masih miskin? Padahal tanahnya punya dia. Padahal tanah punya dia, bibit punya dia, yang ngolah pun dia juga. Dia, tapi dia masih miskin. Karena pada masa itu, masa penjajahan, masa Neolitikum. Bukan, masa imperialisme, masa kapitalisme. Itu semua yang pemilik modal lebih diutamakan dibandingkan tidak milik modal. Gitu. Jadi ketika itu Soekarno berpikir, wah, kita bangsa Indonesia harus mensejahterakan petani-petani. Nah, sehingga berjalannya waktu dari masalah tersebut muncullah ideologi namanya Marxisme. Nah, Marxisme itu adalah nama si bapak-bapak itu. Oh, gitu. Dia ngambil Isme itu suatu paham. Iya. Nama gara-gara namanya Marhin tuh. Iya. Bisa kan namanya Udinisme. Nah, kan? Kalau misalkan nama Pendinisme. Pendiism. Lucu banget. Pendihitam. Gitu. Jadi betapa berharganya seorang petani untuk bisa dikatakan untuk memberikan asupan makan. Iya. Kebutuhan primer masyarakat. Iya, kebutuhan primer masyarakat. Gitu. Nah, itu tau nggak petani singkatannya? Singkatan apa tuh emang tuh? Enggak nih serius, nggak bercanda nih. Gua nggak tahu. Namanya penjaga tatanan negara. Iya.
Oh iya benar. Iya, harusnya kayak gitu. Petani itu Dan singkatnya harusnya itu. disejahterakan kan. Memang. Ya, tapi kenyataannya sekarang kan ya mudah-mudahan pemerintah kita ya kan, Iya. karena kita kan berpikir baik kan ke depannya dan kita mendukung program-program pemerintah, tapi kalau misalkan nggak cocok kita kritisin tetap. Benar. Ya, gitu. Kalau Mudah-mudahan sejahtera. Amin, petani. amin. Ya buat para petani, ini Petani kalau misalkan mau beli pupuk, petani, nelayan, buruh harus tetap Oh, iya. sejahtera. iya. Gitu. UMR harus dinaikin. Karena kan background lu berdua kan keluarga kita kan juga kasarnya awalnya juga dari buruh kan. Ya, dalam tanda kutip buruh. Buruh itu kan Macam-macam. Begini, buruh itu secara definitif buruh itu adalah orang yang bekerja sama orang lain. Iya. Gitu, itu buruh jatuhnya gitu. Ini ngomongin gue sebenarnya tertarik sama pertanian nih. Iya, gimana Pertanian tuh? tadi kan. Oke, kalau konteks masalah mitologi gimana, Nay? Ada kaitannya dengan mitologi Yunani juga yang berkaitan dengan pertanian itu. Namanya itu Dewi Demeter. Dewi Demeter. Dewi Demeter. Nah, sebelum Kalau misalkan orang Medan, gimana orang Medan? Gue bisa orang Ambon. gimana? Demeter. Kalau orang Arab, Demeter. Katanya nggak mau ketawa. lanjut gimana? Demeter Sebelum itu gua adalah salah sebelum satu gue ceritain Demeter bersambungan sama pertanian itu, gue pengen cerita dulu nih dia itu siapa, bapaknya, anaknya gitu. Nah, dia sebenarnya saudara kandungnya Zeus, Mun. Saudara kandung Zeus. Saudara kandung Zeus. Tapi kalau lu mungkin pernah gue ceritain juga, lu mungkin juga pernah dengar karena cerita ini kayaknya nggak asing. Karena yang waktu itu pernah gue singgung. Apa tuh? Cronus sama Rhea nikah. Dia kan ngelahirin 6 anak, tapi kan 5-nya dimakan nih, ya Oke, kan? Tapi iya. Zeus doang yang enggak. Nah, Demeter tuh termasuk yang dimakan. Oh, Tapi kan akhirnya dia dikalahkan, terus akhirnya dimuntahin lagi. dikalahkan akhirnya Dikalahin sama lagi. Zeus. Oh, iya. Dikalahin dimuntahin lagi. Nah, itulah asal usulnya. Dia saudara kandung dia sama Zeus. Itu mungkin asal usul itu ya, asal usulnya tercipta satuan Demeter ya? Bukan. Oh, gitu. Dia bukan kan ya? Demeter, bukan diameter. Oh, bukan diameter. Bukan. Tapi ini Demeter. Huruf E semua. Demeter. Kalau bahasa Ambon sekali lagi dong. Demeter. Terus pancing terus. Lanjut gimana nih? Nah, ini langsung aja nih, Dewi Demeter tuh siapa gitu. Dia tuh Dewi pertanian. Oh, oke, berarti pas banget. Iya, Oke. Dewi biji-bijian. Terus dia menopang seluruh makanan umat manusia. Oke. Sama kayak petani yang realnya adalah sama kayak petani. Iya, ibaratnya, tapi dia tuh yang gambarannya nih, dia tuh yang ngasih musim panas, musim hujan, karena petani kan kalau nggak ada hujan, nggak ada panas kan nggak bakal jadi tuh. Iya, benar. Iya kan, nah itu dia yang mengatur semua. Dia tuh Dewi Bumi, tapi terkhususnya itu di bidang pertanian. Iya, pertanian, perkebunan, buah-buahan juga. Oh, oke. Iya, yang berkaitan dengan pertanian. Iya, Pertanian iya. kan bukan cuma padi doang kan. Demeter ini digambarkan seperti wanita dewasa. Wanita dewasa. Wanita dewasa yang bawa seikat gandum. Sikat gandum. Gandum. Ditaruh sini. Taruh sini. Enggak, bukan taruh sini. Sini dia kayak ibu pejabat. Iya, kalau gitu. Mau kemana Bu? Gitu. Biasa. Mau kemana tuh? Mau anak komodo. Oke, lanjut. Oke. Dia juga bahkan wanita dewasa yang bawa sikat gandum tadi, terus sama bawa obor. Nah, tapi di ikatan gandum ini tuh berarti bahwa dia tuh ngasih kelimpahan. Memberikan kelimpahan. Ibaratnya nih gambarannya gandum itu kelimpahan. Secara personifikasi. Iya. Gandum itu adalah untuk memberikan kelimpahan ke masyarakat. Betul. Oke. Karena pada saat zaman Yunani kuno itu makanan pokoknya itu gandum. Makanan pokoknya. Makanan pokok gandum. Ya kan bisa diolah jadi roti. Iya. Bisa jadi semut. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Semur bisa. Nah, tapi pada saat dia bete nih, maksudnya pada saat misalkan manusia ngerasa panennya gagal nih, seperti dewa-dewi aja, Bun. Sifatnya tuh berubah-berubah gitu. Kadang baik, kadang bisa jahat, kadang bisa sebel, kadang bisa bete. Berarti dia walaupun dewi secara personifikasi sifatnya bisa dikatakan kayak manusia. Iya. Kalau misalkan kita lihat di film-film kan bentuknya dewa, dewi, mitologi Yunani ya manusia gitu kan. Oke. Gimana, ada contohnya gak?
misalkan panennya gagal nih, itu mungkin dia lagi bete. Oh, lagi bete. Misalkan lagi sebel. Ibaratnya itu dia sebagai dewi pertanian dan bisa juga sebagai dewi kelaparan. Karena misalkan dia sebel, dia nggak ngasih panennya dibikin gagal tuh, nggak dikasih hujan kah, nggak dikasih panas kah. Oh, oke. Itu bisa ibaratkan tuh dia punya sifat ganda yang bisa mensejahterakan juga bisa menyekutuk, bukan mengutuk, apa sih namanya? Iya, mengkutuk. Kutuk, mengkutuk manusia karena ulahnya dia juga. Iya, karena pertanian kan kebutuhan primer manusia gitu buat jadi makanan. Kadang yang pernah gue bilang sama lu, mungkin personifikasi dari dewa pada masa itu karena belum ada bahasa kan. Belum ada bahasa. Jadi seolah-olah dewa itu manusia itu menganggap dewa itu adalah suatu objek yang sangat tinggi, gitu, sehingga kan kalau dewa kan itu kan ada dewa pertanian, ada dewa laut, dewa petir, ya begitu-gitu ya. Banyak lah. Jadi seolah-olah ketika menganggap ini lagi marah, ini lagi ngambek, gitu, ini lagi apa gitu. Jadi kayak gitu. Misalkan marah kan ada sebabnya juga. Nah, tapi lu contoh ada contohnya gak yang paling krusial banget? Yang paling krusial ketika dia ngambek. Oh, nanti ada gue ceritain di bawah. Itu spesifiknya banget dari Dewi Demeter. Sebagai salah satu dewa, dewi iya. Salah satu dewi. Yang dia itu adalah dewi pertanian yang punya personifikasi juga seperti seorang manusia. Iya enggak? Apakah ada suatu tragedi kisah apa namanya? Kisah kehidupan dia. Iya, kisah kehidupannya dia, asmaranya dia atau apa gitu. Karena kan dia personifikasinya kayak manusia kan, gitu. Apakah ada Noy? Setelah Zeus nikah sama Rhea itu, bukan Rhea, sebenarnya Hera. Nikah sama Hera itu. Zeus sudah ngeratiin saudaranya ini nih. Nah, merhatiin, ngincer banget kayak ini. Mantap juga Demeter. Badannya nih. Gitu. Diperhatiin ya terus. Akhirnya kejadian dia itu selingkuh sama si Demeter, si Zeus itu. Dikatakan selingkuh bisa juga, tapi gambaran jelasnya tuh Demeter diperkosa sama Zeus. Oh, oke. Gimana tuh gambarannya? Gambaran jelasnya itu nggak dijelasin secara detail, tapi ya udah ibaratnya Zeus perkosa aja langsung karena ya lu tau lah Zeus rasa pengenannya doang. Iya. Karena dia juga kan ya paling berkuasa kan. Nah, dari Zeus sama Demeter ini menghasilkan anak, Bon. Namanya Persepon. Kalau orang Ambon itulah klepon, terus dipelanya klepon. Bukan, ceritanya kue putu. Jauh ya. Ceritanya namanya Persepon. Nah, Demeter sama Persepon ini identik banget, Bu. Identik dengan? Enggak, kan ibunya sama anaknya tuh identik banget, maksudnya sama, mirip banget. Bukan identik apa? Kayak ibarat tuh kayak nggak bisa dipisahin banget, Bu. Oh, oke. Nah, itu gue ceritain di belakang. Tapi kita fokus kehidupan Demeter aja dulu. Iya, gimana tuh? Coba. Demeter sama Persepon itu, Persepon nanti bakal jadi istrinya Hades di dunia neraka. Persepon akan jadi istrinya Hades di dunia neraka. Terus? Tapi Persepon ini diculik sama Hades tanpa persetujuan Demeter. Oh, namanya diculik nggak perlu persetujuan dong? Betul. Nah, pada saat tapi ibu si Demeter ini nyariin terus, Mon. Anakku. Oh, nyanyi sambil. Di mana kamu? Aku kangen kamu. Tak kamu ninggalin aku. Oke, jadi lagu tuh semua. Mantap banget jadi lagu. Pada saat perjalanan nyariin anaknya itu, dia diikutin, Bon. Sama Poseidon. Oh. Dia nyariin nih. Kayak ngikutin gua nih dari belakang tuh. Kayak ini dari gua jadi Demeter nih. Iya. Kayak ngikutin gua, perasaan gua dah. Jadi suara jalan itu. Pas gua nengok itu suara ketakan wayang. Pas gua nengok ke belakang lu ngumpet ya. Ada. Nah, pada saat itu pas dikejar-kejar itu, wah dia ngerasa nih gue diikuti nih. Kayaknya pengen diperkosa juga lagi nih. Gue udah diperkosa sekali maksudnya 2 kali. Sama si Zeus itu. Iya, maksud gue diperkosa lagi sama saudara gue juga kan, saudara. Akhirnya dia ngerubah lah diri dia jadi kuda, Bun.
Jadi kuda. Jadi kuda. Kok bisa jadi kuda? Namanya kekuatan. Iya, ya Allah, nggak bisa dibantai itu. Nggak bisa. Terus gimana? Dia Setelah jadi kuda? berubah jadi kuda, terus dia masuk ke kerumunan kuda gitu, kayak apa? Bukan peternakan ya? Kayak peternakan kuda gitu. Iya, dia masuk tuh peternakan. buat jadi alibi gitu biar nggak ketahuan. Tapi Poseidon tahu Bun. Elah, gitu doang Mager banget gitu ya. Gitu doang kemampuan lu. Gue juga bisa jadi kuda nih. Jadi kuda. Jadi kuda gitu. Kalau kambing gimana? Kalau semut? Kan semut. Ya Allah. Gitu banget. Nah, ini kalau jadi lo. Gitu. Nah, si Poseidon itu berubah juga menjadi kuda. Dia tahu nih Demeter jadi apa, berubah jadi apa, dan berada di mana. Mengerti. Dia tahu. Dia juga berubah jadi kuda biar bisa berhasil ngembos. Dipakai lah akhirnya dia sama Poseidon atau gimana? Iya dipakai akhirnya. Tapi kuda sama kuda jadinya. Seolah-olah kuda sama kuda. Iya, padahal si Demeter sama Poseidon. Nah, di selingkuh ini nih ngasilin anak Bun, namanya Areion. Bukan Surabaya ya. Kalau Surabaya kan Arek Surabaya. Iya. Ini Areion. Nah, itu tuh bentuknya bukan manusia. Apa bentuknya kuda. Kuda bersayap. Tapi bisa bahasa manusia. Kayak di film-film gitu kali ya. Iya, bersayap tapi ya? bukan Pegasus ya. Pegasus yang bersayap juga, tapi ini beda nih. Kalau Pegasus kan nggak bisa bahasa manusia. Ini misalkan gue jadi Areion nih. Iya. Mood lagi di mana Mood? Biasa gue lagi di sini. Nah, dia ngerti tuh bahasa kayak gitu. Anaknya lagi namanya Despoine. Itu terciptalah Despacito tuh. Despacito. Gua gambaran jelasnya nggak terlalu tahu udah karena Despoine ini gua riset nggak banyak informasinya. Nah, tapi selain itu nih Bon, Demeter nggak hanya bersetubuh sama dewa-dewa aja Bon, ada juga manusia. Oke. Kalau teman-teman nonton di video Hephaestus, di video Aphrodite, di video ada di situ. Ares. Harus nonton berarti teman-teman semua. Itu harus nonton ya. Pernah gue singgung namanya Cadmus sama Harmonia. Harmoni di situ tuh ceger. Bukan, salah, di Jakarta Pusat. Harmoni ada yang pacar swalayan, tapi Cadmus ini kalau misalkan lu harusnya tahu sih Cadmus karena dia yang gue bilang dia yang mendirikan kerajaan Thebes nih. Nah, Harmonia ini anak selingkuhannya Ares sama Aphrodite yang kalau nonton di Hephaestus tuh. Iya. Ada tuh yang kata Ares tiduran di kasur yang nggak bisa lepas tuh kayak jaring laba-laba. Iya. Nah, itu ngasilin namanya anak Harmonia. Nah, pada saat pernikahan mereka, Cadmus dan Harmonia ini, ada pemuda namanya Iasion. Nah, pemuda ini ngajak Demeter yang ngajak selingkuh. Malah Demeternya. Iya. Karena mungkin terlalu ganteng. Maybe. Perselingkuhan itu terjadi, Bon. Ini berkaitan lagi nih Dewi Pertanian. Selingkuhnya itu kejadian di lahan sawah gitu yang udah dibajak. Yang habis dibajak, bukan yang habis dibajak. Berarti tinggal nanam ini doang dong. Nanam benih. Iya. Tapi lagi kosong. Ini nanam benih berdua. Oke. Nanam benih. Nah, ada kejadian kayak apa? Singkat cerita, jadi udah selesai nih. Balik mereka berdua ke pesta pernikahan Cadmus sama Harmonia ini nih. Lagi enak tuh, abis enak-enakan. Iya. Dateng lah, terus dia nanya, ini di mana? Kata Zeus. Bacot gitu. Bukan, dia panik Bon. Ini soalnya dewa kekuasaan nih, dewa yang berkuasa nih. Oke. Gimana kalau gue ketahuan nih ya? Dia bayam geprek kata Demeter. Oke. Lapar kan dia. Tapi kok punggung lu ada tanah-tanah itu? Habis itu ngebajak. Habis ngebajak. Punggung lu ada tanah-tanahnya itu. Wah, gue curiga nih. Gimana tuh? Langsung gitu ya. Setelah tahu Bon, Demeter selingkuh, si Iasion itu langsung dipetir anjing. Jedar, mati langsung. Langsung mati Zeus gara-gara ketahuan selingkuh. Oh. Berebut yuk.
Banget. Kata gue, cik aku suka ribetin mah kagak, gue mah langsung itu mah dipasung dulu gitu. Iya, Ya kan? disiksa dulu. Disiksa dulu. Akhirnya terus setelah itu gimana? Udah mati. Selingkuhan itu udah selesai. Tapi ada lagi cerita. Ada lagi namanya Merkon. Merkon ini adalah pemuda dari Athena yang tampannya mungkin pada saat itu luar biasa sekali. Termasuk yang tampan lah. Iya, udah cinta mati buat Demeter. CM dia. Iya. Cinta mati. CM2. Cinta mati harus dijaga sampai mati. Aku Udah stop. Lanjut dulu dong. bersama kamu. Stop. Nah, tapi ini perselingkuhan singkat aja sebenarnya. Gimana tuh perselingkuhan singkat? Iya, lagi-lagi ya perselingkuhannya nggak dijelas. Masih berhubungan intim. Ya, dijelasin detail nggak mungkin, kita kejadian aja gitu. Demeter suka sama pemuda Athena, dah selesai. Tapi kagak kayak iya Sion tadi, kagak mati dia. Berarti itu masuknya kacau juga ya? Si siapa? Enggak, maksudnya tuh apa ya, di dalam kehidupan dewa. Ya gak sih? Saling perkosa aja ya. Perkosa sini, perkosa sono, perkosa sini. PSPS, perkosa sana, perkosa sini. Terus. Nah, tapi karena saking cintanya Demeter sama Mekon ini, Bon. Ya. Kayak kasarnya kayak mau ibaratnya kayak mau diawetin gitu. Tapi bukan diawetin di bentuk manusia, tapi diubah jadi pohon. Nama pohonnya itu Poseidon. itu dewa, bukan pohon anjing. Namanya pohon popi. Oh, kalau bisa Maori. Enggak, lu enggak tahu lu. Nah, lu itu ceritain gua. Ya udah Led Zeppelin. Gimana? Nah, pohon popi itu kalau misalkan ya harusnya lu tahu ya, yang bisa sekarang tuh namanya opium, Bon. Opium. Nah, Demeter juga simbol Dewi Demeter tuh ya pohon popi itu, opium itu. Oh, oke. Nah, Terus? makanya pas ada Demeter tuh di situ tuh ada Pablo Escobar. Tuh gimana kedekatannya dia sama Demeter dan Persephone dalam kehidupannya si Demeter itu ya? Iya. Gitu. Iya. Jadi ya sempat gue singgung juga kan, kalau ngomong ceritain Demeter pasti nggak jauh dari anak kayak Persephone, karena mereka tuh cerita ini identik banget sama Persephone kalau ngomongin Demeter ya. Ibarat kata ibu dan anak yang nggak bakal bisa dipisahin nih. Udah saling sayang banget. Istilahnya sebegitu dekatnya ya sama orang tua. Nah, mereka udah berjanji lah, pokoknya kita bakal tinggal bareng terus lama-lamanya di Olympus. Nah, timbullah masalah, Bung. Apa tuh masalahnya? Ada namanya dewa Hades. Dia tuh kayak ibaratnya tuh dewa neraka, dewa dunia bawah nih, yang ngurusin orang-orang mati. Oke. Nah, surga juga dong berarti? Enggak. Oh, khusus neraka. Khusus neraka dia. Kalau identiknya sama dewa api juga. Oke. Nah, Hades ini ngomong sama Zeus. Gimana tuh ngomongnya? Ini gue di dunia bawah, gue sendirian gue acak-acak dunia atas. Ya Allah, jagoan banget. Parah. Emang dia kalau di film karakternya songong, Bon. Gitu. Gue acak-acak di atas nih. Lu sebenernya lu bakal kalah sama gue, kata Zeus. Lu bener bakal kalah Des sama gue, Des. Tapi mah lu karena gue mandang ade aja lu, kata gue. Yes, ya udahlah. Gue udah bete sendirian nih, dilawat gue sendiri, kasih gue sama cewek gitu ya. Akhirnya buat ngedampingin nih. Dikasih cewek? Nggak, iya kasih gue rekomendasi lah. Oke. Buat ngedampingin jadi ratu gue nih di dunia bawah. Akhirnya dikasih direkomendasiin itu Demeter itu. Sebenarnya Hades yang udah mantengin nih si Persephone, karena kan Persephone anak Zeus juga kan. Oke, iya. Nah, tapi penculikan Persephone ini atas persetujuan Zeus, tapi bukan persetujuan Demeter. Iya. Karena tadi tuh daripada di kasarnya nih, kalau misalnya bukan kasar ya, gampangnya lah, kalau daripada gua acak-acak dunia atas, mending lu kasih gua permaisuri lah atau ratu. Iya. Buat nemenin gua. Soalnya kalau misalkan dia minta sama Demeter nggak mungkin dikasih. Nggak mungkin dikasih, karena kan kayak tadi gua bilang, udah deket banget nih. Udah chemistry-nya udah dapet lah. Nah, penculikannya itu bagaimana terjadi?
Ibaratnya kayak manusia aja, tapi kayaknya bukan manusia deh. Dia lagi main di taman, lagi ngeliatin bunga-bunga, lagi ngeliatin tanaman-tanaman. Si Demeter itu? Bukan, si Persefone sama pelayan-pelayanan nih. Akhirnya? Tapi di ujung nih, bukan di ujung, maksudnya di kejauhan nih kelihatan nih bunga nih. Yang keindahannya tuh ngelewatin bunga-bunga lainnya, Bon. Akhirnya dia ngejauh nih dari pelayanan nih. Sendirian dia, nggak mau kan, maksudnya bunga aduh gua pagi-pagi kan. Ya, jangan. Dia, mikirnya gitu. Dia kan ada namanya dia kalau mukanya tuh Persefone tuh ada tonis gitu dia. Tonis apa? Tonggos manis. Gitu. Gitu dia. Nah, ini tapi nih bunga bukan sembarang bunga nih. Ya, apa tuh? Bunga apa tuh emang tuh? Enggak sih udah sembarang bunga. Ini penasaran aja. Bunga ini ditanam sama Hades. Bukan sama Hades. Sama namanya Dewi Gaia. 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 Nah, itu Dewi Bumi juga, Bon. Tapi kan kalau Demeter Dewi Bumi yang ngurusin pertanian, perkebunan, peternakan, enggak peternakan itu, hasil-hasil olahan bumi lah. Ditanam tuh sama si Gaia itu. Karena disuruh Hades. Nah, pas satu udah mau ngambil begini nih. Muncul Hades. Begini gayanya dia. Oh gitu. Gitu. Begitu dia. Lucu banget. Nah, langsung diculik, Bon. Oh. Si Persefone itu. Persefone. Bukan Persefone. Persefone ini nih. Itu mikrofon. Saksofon. Dan diculik dia ke dunia bawah, Bon. Oke. Habis itu ya layaknya ibu kan yang anak agak balik-balik kan nyariin. Ya kita aja misalkan kayak kejadian 98. 98 kan gitu. Ya kan, anaknya keluar pulang menuntut ilmu di kampus, tapi anaknya nggak pulang ke rumah gitu, dicariin sampai 18 tahun, sampai 20 tahun, sampai 25 tahun, sampai sekarang nih 26 tahun nggak ada juga. Akhirnya ya dia nggak menganggap itu apakah udah mati atau enggak. Itu gimana kalau misalnya itu? Enggak usah. Jangan bahas gitu lu. Enggak maksudnya Demeter ketika dia nyari Demeter ya maksud lu. Iya, bukan titit. Anjing. Nah, ini kayak ibu yang merindukan anaknya aja nih kagak pulang-pulang. Kayak misalkan kita waktu kecil dah, kalau misalkan kita main bola pas habis lapangan yang habis hujan. Kan kalau misalkan kita pulang telat. Iya, kalau pulang lebih dari maghrib kita kan pasti kan digebukin. Kalau gua. Nah, orang tua gua sayang, kalau orang tua lu kan enggak. Sayang ke orang tuanya beda-beda. Lu enggak usah menyudutkan orang tua gua. Oke. Cara ngedidik orang tua beda-beda. Oke. Gua enggak pernah digebukin kalau gua. Gua pernah gara-gara gua pernah digebukin sama orang tua lu. Gimana caranya? Gua pernah digebukin gara-gara dia. Terus, nah, nyari-nyari aja tuh nih Demeter kemana, Persefone kemana, kamu anakku, aku kangen kamu, aku ingin mencarimu, karena aku kangen kamu, aku cari-cari, di mana kamu. Jadi agak ketemu selama 9 hari 9 malam. 9 malam. Ya udah lah. Gue cari aja nih di bumi. Di bumi dia hilangannya nih. Gue cari aja di bumi. Dia ngambil pas di bumi dia ngambil rupa jadi manusia, Bon. Demeter itu layaknya manusia. Oke. Ukurannya kayak gitu-gitu jadi manusia selama 9 hari 9 malam. Itu gimana keadaannya dia ketika dia menjadi seorang manusia? Nyanyi lagi tuh. Di mana kamu, anakku? Udah apa? Gue lanjutin juga lagi. Enak itu lagi ya. Iya ya. Aku jadi musisi aja kali ya. Aku bisa main bass fender gua. Lagu dangdut jadi enak tuh. Buat lagu dangdut. Lu bisa main kahon kan? Bisa. Nah itu kayaknya. Udah apa kan beda kahon. Kahon itu kan alat musiknya. Iya gini-gini kan. Gini dia. Ini 1 2 ini gini. Kalau cacat kayak Willem dua. Kayak Willem dua. Langsung kayak gitu. Nah, terus selama 9 hari 9 malam nih dia nyari-nyari kemana-mana, terus dia singgah ngapain lu tawa? Terus dia singgah-singgah di rumah-rumah warga buat minta minum, minta makan gitu. Langsung minta. Nah,
pada saat dia singgah-singgah di rumah warga nih Mun, ada yang nerima dia, ada yang nolak dia. Lu mau yang mana dulu nih? Yang nolak dulu kali ya? Yang nerima dulu. Yang nolak aja. Yang nerima dulu. Biasanya kalau nolak kan sakit nih, abis itu sembuh. Oh ya udah. Sembuh. Maksud jadi kebaikan. Oke, Tapi asal jangan kayak Joker aja. Asal kalau itu Joker kayaknya Pisces dah. Emang apa? Dendaman. Oke, penolakannya dulu dah. Karena kan gua pribadi biasa ditolak. Sama perempuan ngelamar kerja ditolak ya kan. Terus misalkan ngasih emang berapa kali tolak di perempuan? Udah. Ngasih proposal ditolak, nyari investor ditolak gitu. Jadi podcaster. Nyari investor ditolak. Jadi investor. Nyari investor. Oh, nyari. Kayak kelilipan kuping gua. Lu gimana tuh kalau penolakannya dulu dah? Ini kayak biasa diceritain satu persatu. Namanya Askalabus. Askalabus. Oh, oke. Gimana tuh Askalabus maksud? Askalabus ini adalah seorang pria, seorang putra mahkota. Bukan Enggak, dia putra presiden tapi. Bukan. Okay. Dia umurnya enggak 36 kan. Bersin terus. Bersin terus. Si Askalabus ini umurnya kagak 36. Jadi nggak bisa tuh dia buat kedekatan. Nggak bisa tuh dia. Kagak ada mereknya itu. Kenapa nggak pakai gelas aja gitu ya? Belum masuk. Nah, Askalabus ini adalah sebenarnya nih Bon, pas Demeter singgah ke rumah Askalabus itu diterima mamaknya Bon. Oke, diterima mamaknya, dikasih minuman. Nama minumannya tuh menir jelai. Menir. Oh, yang hilang, yang mati dibunuh itu juga. Itu Munir. Menir jelai itu minuman apa ya? Jahe gitu kali kayak jahe. Bukan. Kayak kencur. Bukan. Kayak sebut aja lengkoas, jahe semua. Enggak, itu minuman kayak dari gandum kayaknya deh. Oke. Minuman dari gandum gitu, Bun, tapi si Askalabus tadi di poinnya. Dikata-katain nih, wanita tua jelek, cuy. Tuh, gitu. Terus airnya, sini ngapain minum lu? Disiram air. Terus kemudian dia marah kan Rasi. Iya, disiram tuh dikatain, rakus lu, minum-minuman keluarga gua lu. Gitu-gituin pokoknya dicelak-celak. Padahal kan cuma membuat nyari tumpangan doang kan. Iya begitu dah. Tapi akhirnya marah, ya karena marah ya dikutuk tuh Bun. Si Askalabus itu. jadi apa dah? Jadi apa? Jadi toke. Gimana tuh jadi toke? Kalau toke yang mahal itu apa namanya Bun? Toket. 300 itu mah horizon. Apa nih toke yang kecil itu? Namanya Gus yang punya gecko. Oh, jadi gecko. Kayak gecko gitu. Ya gecko kan kayak toke. Iya itu. Allah. Tapi dia bentuknya tutul Bun. Nah lucu tuh. Dan toke kan bentuknya tutul loh. Kagak Bun, ada yang polos. Iya apa? Ada kan toke yang polos. Toke yang polos ada kan Gus? Cicak. Ada lagi toke banget. Boke bareng. Nah, jadi dibuat jadi toke tutul Bun. Langsung dijual tuh mau Demeter. Tapi Bun dilelang. Siapa mau? Padahal itu Askalabus. Oh, dia mau nih toke. Kayak plastik ya. Namanya juga dewa. Ya udah selesai itu Askalabus tuh. Tapi jadi toke suka aku parah betul. Tapi ada penolakan lagi. Ketika dia jalan lagi ada penolakan lagi. Ada lagi. Gimana tuh? Namanya Kolontas. Buset, itu cerita si Sumpah kasar banget coba tuh. Anjing. Nah kalau Kolontas ini Bon, ini pas Demeter mau singgah nih, bener-bener ditolak Bon. Baru ngomong pengen numpang. Misalkan nih, lu jadi Demeter, gue jadi Kolontas nih. Iya. Kak. Segitu. Udah doang. Asli enggak begitu. Oh. Demeter baru Bon, kagak mikir panjang, sungbe. Langsung pendek tuh mikirnya. Iya, langsung be dia. Gimana tuh? Dia kan lu masuk rumah, gue masuk rumah nih, langsung dibakar rumahnya. Sumpah. Iya, anjing. Kata gua, terus kalau tas itu mati, jadi abu. Oh, jadi abu. Di situlah ada abu. Enggak. Lagu gua takkan menjadi abu. Dengerin guys, lagu gua takkan menjadi abu. Ipang Abuis. Abuis artinya apa? Lanjut udah, panjang ini kalau bicara soal Abuis. Anubis ya, Raja Mesir yang kayak Bukan. Sebenarnya banyak ceritanya, tapi kayaknya rada kepanjangan nih. Maksudnya itu salah 2 cerita lah yang gue ceritain. Nah,
Kalau misalnya kan penolakannya. Kalau yang nerima penerimaan dia, penerimaan atau kebaikan dia kebaikan. Ada namanya Pitalus. Itu adanya Ira. Itu Rido. Ada Pitan juga dulu dong. Oh, iya, Gak ada yang tahu teman-teman. Iya. Si Pitalus ini adalah pria di salah satu daerah di Attika. Iya, Attika kayaknya deh. Atika. Dia bagian nama cewek ya? Afika. Atika. Atika gitu. Sekarang jadi JKT dia. Atika Selatan kan. Afrika. Pada saat pengembaraan perjalanan Demeter mencari anaknya itu, diterima, disuguhin makanan-makanan, disuguhin minuman. Pokoknya kebaikan dikasih itu. Nah, disitulah untuk membalas kebaikannya nih, si Demeter ngasih pohon ke Pitalus. Pohon apa tuh? Pohon tin. Kita kebacakan di surat Atin kan buah tin dan buah zaitun nih. Kalau itu kan dalam Islam. Oh, lu pengen mengait-ngaitkan. Goblok. Jangan kayak gitu, Pak. Bahaya, Bego. Ya, apa? Buah, bukan pohon tin ya. Pohon tin. Tapi bukan konteksnya adalah bukan konteks buah tin yang ada di dalam Al-Qur'an. Bukan ya. Juga clear sampai situ ya. Iya. Oke. Lu enggak sebenarnya gue cuma ngomong clear, lu nya ke sono. Oke. Ibarat itu ya kita tahu dari serat. Ya misalkan teman-teman yang muslim buah tin tuh seperti apa gitu. Nah, itu pertama pohon tin tuh adanya di situ kalau di mitologi Yunani. Udah selesai. Diam lo. Jangan begitu. Iya, enggak. Oke. Terus karir gua. Duta brandingan gua kan. Jangan. Terus orang tahu. Kita aja tahu. Nah, itulah membahas kebaikannya pohon tin. Maksudnya jadi asal muala pohon tin itu ada tuh. Oh, oke. Buah tin dan tin aja. Iya. Kalau yang buah zaitun kan ada di surat Atin. Iya. Ya kan, bagi teman-teman yang muslim. Kemudian kebaikan lagi ada lagi? Ada namanya ini beda cerita nih, namanya Plemnaus. Dia kalau lapar tuh kagak minum, haus. Dia adalah suatu raja lah, tapi gue lupa nama kerajaan di bagian Yunani Selatan lagi, tapi bukan Attika ya. Dia tuh si raja ini nih, ketika punya anak lahir langsung mati. Ketika punya anak lahir langsung mati. Demeter yang disuguhi dia berubah jadi wanita tua, Bon. Oh gitu. Berubah dia jadi wanita tua, nyamar. Pada saat istrinya hamil lagi, terus dia ngelahirin lagi, dia berubah jadi wanita tua kan tadi kan. Dia jadi pelayannya. Si itu Demeter jadi pelayannya dia. Buat dikasih keberkahan, biar nih anak nih kagak mati. Itu kadonya buat raja. Jadi kadonya adalah kado misterius lah jatuhnya ya. Iya gak sih? Dikasih karena dia baik. Tapi emang benar BG. Someday saat kita memperlakukan manusia itu baik, gak sih? Kado yang diberikan adalah kado misterius. Kado misterius itu seperti apa sih? Ya kita akan diberikan kebaikan juga. Misalkan ketika gua memperlakukan lu baik semua, gua di depan di luar gitu gua akan diperlakukan baik. Amin. Gitu. Sama kayak gitu. Nah, itu cocokologi aja no ya. Oh iya gitu. Itu selesai sebenarnya tadi masa Plemnaus itu ya. Iya, oke. Gimana tuh? Balik Bon ke cerita si Demeter cari-cari. Nah kan fokusnya lagi mencari anaknya. Itu kan anaknya. Ternyata pada saat mencari itu nggak ketemu. Terus gimana dong? Tapi akhirnya dikasih tahu. Sebenarnya tuh pas saat Hades nyulik Persephone itu semuanya nggak ada yang tahu, Bon. Hanya si Hades doang yang tahu. Hanya Hades dan Helios. Helios itu dewa matahari. Karena dia mau lihat kan. Iya, akhirnya dia yang ngasih tahu ke Demeter. Oke. Tapi kan berbentuk ke informasi aja nih. Ketika berbentuk informasi kan nggak apa namanya? Nggak bisa langsung dapat balik lagi gitu anaknya. Akhirnya ngambek. Gua nggak mau nih tinggal di Olympus nih.
gitu. Gue gak mau tinggal di Olympus. Oh. Udah lah gue turunnya nih manusia nih kagak gue sejahterain pokoknya. Ya itu salah satu contoh tuh gue bikin lapar. Yang di awal itu. Oh, akhirnya dia dibikin lapar tuh manusia. Gue gak peduli deh sama manusia nih, pokoknya gue fokus sama anak gue gitu. Dan Zeus bertindak. Akhirnya mau nggak mau karena takut umat manusia punah. Oke. Akhirnya Zeus tuh ke Hades lah, nih gimana nih, daripada umat manusia punah nih, kita aja kali yang punah. Daripada manusia, udah lu bujuk dia dulu dah, lu bujuk Demeter dulu dah, kata Hades. Akhirnya udah kayak burung hantu tuh Zeus. Gimana tuh? Ibaratnya, lu sebenarnya lu bener, culik sama Hades, lu mau gak ketemu Hades? Gue bilang aja, lu dia sudah nyamperin gue dah. Datang dia kayak Zeus ke Hades lagi. Lu sudah nyamperin, agak sudah macam sudah bolak-balik gue itu saya kagak ketemu, udah batal selesai. Gitu. Enggak. Sebenarnya si Zeus ini ya tadi mau nggak mau harus mengkonsolidasi apa namanya? Iya bener ya? Iya. Mengkonsolidasi sama Demeter, pokoknya bakal gue balikin nih anak lu. Tapi dengan syarat dibalikin, tapi dengan syarat juga si Hades jangan nambah lagi supaya masyarakat sejahtera karena dia kan dewa pertanian gitu. Sebenarnya kesepakatan itu terjadi akhirnya. Tapi kesepakatannya nggak seperti yang lu bilang. Kesepakatannya itu misalkan 1 tahun nih, setengah tahunnya sama Hades, setengah tahunnya sama Demeter. Oh, maksudnya digilir dong berarti. Iya. Nah itulah mungkin ya, ini mungkin menurut gua aja nih, mungkin sang fajar. Mungkin sang fajar maun. Nah ini tadi ya, ini menurut gua aja nih, mungkin itu terciptanya musim panas dan musim dingin, Bon. Kok gitu? Nah pada saat si Persephone ini bersama Hades, di situ pada saat musim dingin. Di situ lahan pertanian ambruk lah kasarnya. Soalnya kan kalau di Yunani kan pada situ kan ada musim salju juga kan. Iya. Di situ kan nggak bisa tumbuh nih tanamannya, sawah-sawah gitu. Nah pada saat musim panas, Persephone balik ke Demeter. Oh, disitulah dia enggak gua kesana-sana. Oke. Disitulah tingkat kemakmuran masyarakat ketika si Persephone itu dibalikin ke Demeter pada musim semi. Iya. Itu kesimpulan dari Demeter ini adalah perjuangan seorang ibu untuk mencari anaknya tanpa pamrih. Iya, tanpa pamrih. Mau ada rintangan apa-apa, kayak pertama diperkosa sama Poseidon, terus ditolak iya, disiram, dikata-katain, rakus ini. Dia tetap cari anaknya. Kayak perjuangan seorang ibu lah, layaknya gitu. Berarti pelajaran kita adalah bagaimana si Demeter itu mencari seorang anaknya sehingga dia mampu berkorban apapun dan si Demeter itu menjadi dewi yang menyuburkan masyarakat. Memakmurkan masyarakat dengan cara memberikan pertanian itu supaya subur gitu. Persephone ini menurut gue menjadi akar dari kenapa para petani itu bisa makmur gitu. Karena kan dia kembali pada Demeter pada saat musim panas. Ya. Itu jadi yang gue notice yang menarik buat gue ini ya perjuangan seorang ibu terhadap anak-anaknya inilah. Oke. Karena ya ibu baru ayah. Iya. Wah. Oke, gitu teman-teman semua. See you guys. Bye.